Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal TKP full penalaran ya teman-teman. Soal-soal HOTS tentang TKP. Dan kalau teman-teman belum nonton yang tes-tes di part yang sebelumnya, kalian bisa cek link di description box atau bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal, atau kalian mau di-requestkan soal apa, kalian bisa komen di bawah. Dan seperti biasa di sini aku akan sediakan 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik teman-teman menjawabnya ya. Dan kalau teman-teman merasa kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja nih teman-teman kita masuk untuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Nah, sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. Nah, di sini kita membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit itu baru tiba di kantor 4 jam lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat yang A, tetap menunggu pimpinan unit datang. Ini kurang tepat ya teman-teman, membutuhkan pengambilan keputusan saat ini. Berarti keputusan itu harus ada saat ini juga. Kalau menunggu pimpinan datang, itu berarti kita harus menunggu 4 jam lagi. Yang ini kurang tepat. Yang B, meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang C, bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu beresiko tinggi bagi karir saya. Nah, yang ini kita simpan dulu. Yang D, saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Ini kurang tepat ya teman-teman, mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut tanpa si pimpinan unit itu tahu nih apa keputusannya. Nah, kita lihat yang E, saya menelpon dulu pimpinan, lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Saya menelpon dulu, kita ngasih tahu dulu nih kepada pimpinan tersebut, kemudian ambil tindakan sesuai dengan arahan dari pimpinan berdasarkan kondisi saat itu. Jawaban E, jawaban yang paling tinggi ya teman-teman, poinnya adalah 5. Nah, untuk yang nilai A ini poinnya adalah 2, untuk yang B poinnya 3, untuk yang C poinnya 1, untuk yang D poinnya 4 gitu ya. Dan ini termasuk dalam profesionalisme ya teman-teman, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kerja seseorang berdasarkan keahlian atau bidang yang dia kerjakan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ketua institusi memberi tawaran Anda untuk mengikuti pendidikan khusus profesi dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh instansi. Namun pendidikan khusus tersebut diadakan setiap jam pulang kerja dalam 1 bulan penuh. Nah, apa nih yang harus kita lakukan? Kita mulai. Stop. Kita lihat untuk pilihan A, lebih baik saya mengikuti pendidikan khusus yang diadakan bukan pada jam tersebut. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena kan di sini telah dibuat pendidikan khusus tersebut diadakan setiap jam pulang kerja dalam 1 bulan penuh. Yang ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan pernyataan. Yang B, jam pulang kantor adalah waktu istirahat bagi pegawai karena seharian bekerja. Ya, ini benar, cuman kan ini ada pendidikan khusus nih yang ditanggung sepenuhnya oleh instansi. Nah, kita seharusnya mengikuti pelatihan tersebut. Yang ini kurang tepat ya teman-teman. Yang C, saya bersedia mengorbankan jam pulang kantor tersebut untuk mengikuti pendidikan khusus tersebut. Nah, ini kita simpan dulu. Yang D, saya bersedia mengikuti pendidikan khusus tersebut namun tidak setiap hari. Namun tidak setiap hari. Padahal di sini dibuat setiap jam pulang kerja dalam 1 bulan penuh. Ini kurang tepat yang D ya teman-teman. Untuk yang E, saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang untuk mengikuti pendidikan tersebut. Ini kurang tepat ya teman-teman. Mau yang masih muda atau masih yang tua itu tetap ditanggung sepenuhnya oleh instansi ya teman-teman, tanpa melihat usianya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Saya bersedia
mengorbankan jam pulang kantor tersebut untuk mengikuti pendidikan khusus. Itu ya. Jadi untuk poin A nilainya itu ada 3, yang B nilainya 1, yang D nilainya 4, yang E nilainya 2. Nanti teman-teman komen di bawah ya, teman-teman dapat poin nilai berapa. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Atasan Anda memberi pekerjaan yang baru lagi kepada Anda saat Anda sedang mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Maka sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. Nah, ini kita lihat atasan memberi pekerjaan yang baru padahal pekerjaan kita sebelumnya belum selesai nih. Apa yang harus kita lakukan? Yang A, menerimanya dan mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya belum selesai. Nah, ini kita simpan dulu. Yang B, menerimanya dan meminta rekan kerja Anda untuk menyelesaikannya. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kita menerima pekerjaan tersebut, kemudian kita lempar lagi pekerjaan itu kepada rekan kerja kita. Nah, ini udah salah ya teman-teman, otomatis langsung aja nih kita tolak gitu. Nah, untuk yang C, memintanya untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada rekan Anda yang lain. Nah, ini juga menolak secara halus ya teman-teman, ini kurang tepat ya, tapi ini kita simpan dulu. Yang D, menolaknya karena Anda sudah memiliki banyak pekerjaan. Ini kurang tepat karena ini langsung menolaknya karena Anda sudah memiliki banyak pekerjaan. Yang E juga sama, menolaknya karena Anda ingin memberikan pekerjaan juga kepada rekan Anda yang lain. Jadi jawaban yang paling tepat itu ya teman-teman adalah poin yang A ya. Menerimanya dan mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya belum selesai. Jadi pimpinan tahu nih ngasih deadline waktunya itu kapan. Kita terima pekerjaan tersebut, tapi kita kasih tahu juga nih bahwa ada pekerjaan sebelumnya yang belum selesai. Jadi pimpinan itu bisa memprediksi waktu kapan itu selesainya. Kapan pekerjaan sebelumnya selesai dan kapan pekerjaan baru ini akan selesai. Jadi tidak dikasih waktu deadline yang terburu-buru gitu ya teman-teman. Jadi untuk poin yang A itu nilainya 5, poin yang B nilainya 2, poin C nilainya 4, poin D nilai 3, yang E nilainya 1. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Saat saya menghadiri acara keluarga di luar kota bersamaan dengan itu ada tugas kantor. Sedangkan beberapa waktu lalu saya sudah sering tidak masuk kerja. Nah, maka sikap saya akan, kita mulai. Stop. Kita lihat dulu soalnya ya teman-teman. Saat saya menghadiri acara keluarga di luar kota, bersamaan dengan itu juga ada tugas kantor. Sedangkan beberapa waktu lalu saya sudah sering tidak masuk kerja. Berarti otomatis banyak pekerjaan yang tertunda nih selama dia tidak masuk kerja. Nah, maka apa yang akan saya lakukan? Yang A, mempersiapkan diri sejak awal dan membicarakannya dengan pimpinan untuk menyelesaikan tugas di hari lain. Ini kita simpan dulu. Mempersiapkan diri sejak awal dan melaksanakan tugas sungguh-sungguh serta berpikir bahwa inilah kesempatan untuk memperbaiki kinerja saya. Nah, ini kita udah tahu ya teman-teman, jawaban yang tepatnya itu udah pasti yang B. Nah, kalau teman-teman ragu, kita lihat dulu yang C, meminta izin tidak dapat mengikuti tugas hari ini. Ini kurang tepat ya teman-teman, mengingat bahwa sebelumnya kita sering tidak masuk kerja, bakal ada pekerjaan yang menunda. Nah, kalau kita tidak dapat mengikuti tugas hari ini, berarti bakal banyak lagi nih tugas yang menumpuk. Gitu ya teman-teman. Yang C kurang tepat. Yang D mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Ini kita simpan. Yang E memilih pergi dan berusaha sebaik mungkin pada tugas berikutnya. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu adalah mempersiapkan diri sejak awal dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, serta berpikir bahwa inilah kesempatan saya untuk memperbaiki kinerja saya, gitu ya teman-teman. Jadi yang B ini poinnya adalah 5, untuk yang A poinnya 4, yang C poinnya 1, yang D poinnya 2, dan yang E poinnya 3, gitu ya. Next kita lanjut ke soal nomor 5. Ketika Anda melakukan audit ke tempat klien, Anda mendapatkan uang dari klien sebagai pengganti transport. Maka sikap Anda adalah, kita mulai.
Stop. Yang A menerimanya sepanjang tidak diketahui oleh rekan lain. Yang B mengembalikannya dengan halus. Yang A ini kita lihat dulu ya. Menerimanya sepanjang tidak diketahui oleh rekan lain. Ini salah ya teman-teman. Ini adalah suatu bentuk gratifikasi jika kita menerimanya. Seharusnya ini kita kembalikan, ini kurang tepat. Yang B mengembalikannya dengan halus. Ini kita simpan dulu. Yang C marah karena klien telah berusaha menyogok Anda. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Kita nggak perlu marah ya teman-teman. Ini bisa dibilang dengan baik-baik. Yang C kurang tepat. Yang D menolak bila disuruh atasan. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman, menolak bila disuruh atasan. Nah, berarti kalau misalnya nggak disuruh atasan, kita bakal menerimanya gitu. Itu tidak baik ya teman-teman. Untuk yang E menolak. Nah, untuk yang E ini yang paling benar ya teman-teman. Menolak dan mengembalikannya dengan halus karena Anda tahu itu suatu bentuk gratifikasi. Jadi E ini adalah poin yang paling tinggi ya teman-teman. Jadi untuk A, poin nilainya itu adalah 1. Yang B poin nilainya adalah 4, yang C poin nilainya adalah 3, yang D poin nilainya 2, dan yang E poin nilainya adalah 5. Next, kita lanjut ke soal nomor 6 ya teman-teman. Saat Anda memasarkan suatu produk, sikap yang Anda ambil ketika banyak pesaing yang juga memasarkan produk yang sama adalah, kita mulai. Stop. Kita lihat dulu soalnya teman-teman. Saat Anda memasarkan suatu produk, sikap yang harus kita ambil ketika banyak pesaing yang juga memasarkan produk yang sama adalah yang A, saya tetap memasarkan sama seperti biasa dilakukan. Ini kurang tepat ya teman-teman, saya tetap memasarkan yang sama. Ini nggak ada perbedaannya, nggak ada evaluasinya. Nah, kita lihat yang B, saya tidak mau memasarkan barang itu lagi dan ingin memasarkan barang yang baru. Yang ini kita simpan dulu. Yang C meminta petunjuk direksi sebaiknya bagaimana. Ini kita simpan. Yang D tetap memasarkan produk tersebut dengan strategi yang baru. Ini kita juga simpan. Untuk yang E, saya gunakan strategi baru dengan mengedepankan nilai lebih dari produk yang saya pasarkan. Nah, untuk poin yang E ini itu nilai yang lebih tinggi ya teman-teman. Saya gunakan strategi baru dengan mengedepankan nilai lebih dari produk yang saya pasarkan. Jadi, dia menggunakan strategi baru dan mengedepankan nilai yang lebih dari produk yang sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk poin nilai A adalah 1, yang B adalah 3, yang C adalah 2, yang D adalah 4, dan yang E adalah 5. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Pada suatu rapat, Ketua Umum organisasi memimpin dan meminta ide dari semua peserta rapat yang sebagian besar adalah pejabat organisasi. Saya yang hanya sebagai pelaksana biasa, sebaiknya kita mulai. Stop. Kita lihat ya teman-teman untuk soalnya. Pada suatu rapat, Ketua Umum organisasi memimpin dan meminta ide pada semua peserta yang ikut rapat tersebut. Nah, saya sebagai pelaksana biasa sebaiknya untuk yang A, diam saja karena hanya pimpinan yang berhak menyuarakan pendapat. Ini kurang tepat ya teman-teman. Karena Ketua Umum organisasi meminta untuk semua peserta memberikan ide-idenya ya teman-teman. Yang ini kurang tepat. Yang B, memberikan ide ke pimpinan kita agar disuarakan pendapat kita. Ini kita simpan dulu. Yang C, memberikan ide apabila kita mempunyai ide yang kemungkinan dapat membantu masalah yang ada. Ini juga bagus ya teman-teman, ini kita simpan dulu. Yang D, saya mengundurkan diri dari rapat karena tidak percaya diri. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, langsung mengundurkan diri, langsung dia tidak pede dengan dirinya sendiri. Untuk yang E, menulis ide kita kemudian memberikan ke pimpinan rapat. Kenapa kita menulis dulu baru kita kasih ke pimpinan rapat? Kita bilang aja secara langsung gitu ya teman-teman. Yang ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Memberikan ide apabila kita mempunyai ide yang kemungkinan dapat membantu masalah yang ada dalam organisasi atau
dalam rapat tersebut. Nah, untuk poin nilai A itu adalah 2, poin nilai B adalah 4, yang C adalah 5, yang D adalah 1, dan yang E adalah 3. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Saat Anda sedang tidak memiliki uang, tiba-tiba teman Anda meminta untuk dipinjami uang. Maka yang Anda lakukan untuk teman Anda adalah, kita mulai. Stop. Untuk poin nilai A, mengatakan jujur padanya bahwa Anda juga tidak memiliki uang dan sedang membutuhkan uang tersebut. Yang ini tepat ya teman-teman, ini kita simpan dulu. Yang B, membantunya dengan uang yang Anda miliki. Yang C, membantunya dengan menanyakan teman lain yang memiliki uang. Kenapa membantunya dengan menanyakan teman yang lain? Yang ditanya teman tersebut kan diri kita, bukan teman yang lain ya kan teman-teman. Gitu ya, semoga paham ya. Yang D, menyarankan agar meminjam uang di bank. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang E, menggadaikan emas untuk membantunya. Ini juga kurang tepat. Nah, jawaban yang paling tepat itu, yang paling tinggi adalah poin yang A ya teman-teman. Kita katakan jujur padanya bahwa kita juga tidak memiliki uang dan sedang membutuhkan uang tersebut. Jadi, kita ini menolaknya secara halus, mengatakan kepada dia bahwa kita tidak memiliki uang dan kita juga butuh uang tersebut gitu ya teman-teman. Nah, untuk poin nilainya, yang A ini adalah poin nilai 5, yang B poinnya nilainya 4, yang C poinnya nilainya 3, yang D 2, dan yang E adalah 1. Next, kita lanjut ke soal nomor 9 ya teman-teman. Anda dikritik karena lambat bekerja oleh atasan Anda. Maka reaksi yang akan Anda lakukan atas penilaian tersebut dengan, kita mulai. Stop. Untuk yang A, meminta saran pada atasan bagaimana untuk memperbaiki performa kerja. Ini bagus. Yang B, menahan rasa malu karena mendapat teguran. Ini kita simpan ya teman-teman, berarti kita nggak siap untuk menerima saran dan kritik. Yang C, meminta bantuan teman untuk memperbaiki performa. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang D, berusaha lembur untuk mengejar ketertinggalan. Ini juga kurang tepat. Yang D, menerima penilaian tersebut dan berusaha memperbaiki performa kerja serta mengevaluasi pekerjaan tersebut. Nah, ini yang paling benar ya teman-teman. Jadi, ada 3 hal yang dilakukannya. Menerima penilaian tersebut berarti dia menerima saran dan kritik dan berusaha memperbaiki performa serta mengevaluasi pekerjaan tersebut. Jadi, dievaluasi nih pekerjaan apa yang kurang, apa yang perlu ditambah. Jadi, poin nilai yang E ini adalah poin yang paling tinggi ya teman-teman. Nah, untuk poin nilai A itu adalah 2, yang B adalah 1, yang C adalah 3, yang D adalah 4, dan yang E adalah 5. Next, kita lanjut ke soal nomor 10, soal nomor terakhir ya teman-teman. Dalam menyusun program kerja organisasi Anda, biasanya Anda sering, kita mulai. Stop. Yang A, melakukannya dengan beberapa orang dalam organisasi saja. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena kan yang ditanya adalah program kerja organisasi Anda. Berarti yang dimaksud adalah kerja tim ya teman-teman, bukan hanya beberapa orang saja. Nah, untuk yang B, melakukannya dengan melibatkan aspirasi dari semua pengurus organisasi. Nah, ini sepertinya yang paling tepat ya teman-teman, tapi kita lihat dulu yang C, D, dan E. Yang C, melakukan sendiri saja. Ini kurang tepat, karena yang ditanya adalah menyusun program kerja organisasi, bukan melakukan pekerjaan sendiri. Yang D, menyerahkannya kepada ketua organisasi saja. Ini kurang tepat. Dan yang E, ikut kesepakatan teman-teman saya saja. Berarti ini dia menyerahkan keputusan itu kepada teman-temannya. Dia tidak mempunyai ide apapun. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Melakukannya dengan melibatkan aspirasi dari semua pengurus organisasi. Jadi untuk poin nilai A adalah 4, yang B adalah 5, yang C adalah 3, yang D 2, dan yang E 1. Gitu ya teman-teman.
Oke teman-teman, segitu aja untuk tes penalaran full TKP di part yang ketiga. Kalau kalian suka silahkan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe, agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.